Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari peran dakwah Wali Songo di Indonesia. Ini kelanjutan dari pelajaran kita sebelumnya tentang perkembangan Islam di Indonesia dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak sekalian satu mampu memahami nilai semangat berdakwah yang dilakukan oleh para wali songo. Yang kedua, peserta didik mampu mengamalkan sikap kerja keras, jujur, dan tanggung jawab dalam mengajak kebaikan. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis biografi wali songo dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nanti kita akan mempelajari sejarah biografinya, dia lahirnya di mana, besarnya di mana, kemudian bagaimana dia membangun background pendidikannya, gitu ya, belajar agamanya di mana dan seterusnya. Kemudian karya-karyanya apa, lalu strategi dakwahnya seperti apa, ya, perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia seperti apa. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu membuat analisis strategi dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo dan implementasinya pada konteks kekinian di Indonesia. Jadi nanti setelah mempelajari sejarah tentang Wali Songo ini, 9 wali ini, kalian akan menyusun strategi dakwah yang cocok dengan masa sekarang dari inspirasi yang kita dapatkan dari strategi dakwahnya para wali songo. Baik, jadi demikian tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari materi ini, 4 hal ini diharapkan anak-anak sekalian dapat mencapainya. Baik, kata wali dalam bahasa Arab artinya pembela, bisa juga artinya teman dekat, bisa juga artinya pemimpin. Nah, dalam pemakaiannya, wali diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah. Jadi waliullah. Waliullah itu dalam pemahaman umum, ya, pada kaum muslimin, waliullah itu mungkin tingkatannya di atas ulama, gitu ya, tapi di bawah nabi, gitu ya. Jadi ada nabi, ada sahabat, ada tabi'in. Nah, sekarang orang-orang yang dekat dengan Allah itu disebutnya waliullah. Nah, saking dekatnya sama Allah, gitu ya, di dalam pandangan masyarakat kita. Jadi ulama yang benar-benar dekat sama Allah, gitu ya, katakan begitu. Sanga atau songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Jadi wali sanga atau wali songo berarti 9 wali yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam atau Islamisasi di Pulau Jawa pada abad ke-15. Siapakah 9 wali itu? Ada Maulana Malik Ibrahim atau disebut Sunan Grisik, ada Sunan Ampel, ada Sunan Bonang, ada Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Masyarakat Jawa memanggil Sunan kepada para wali songo. Kata Sunan atau susuhunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, berarti yang dijunjung tinggi, dijunjung di atas kepala. Juga bermakna paduka atau yang mulia. Jadi Sunan itu sebutan untuk orang yang dianggap mulia, gitu ya.
Gelar atau sebutan Sunan digunakan oleh para raja Mataram Islam sampai kerajaan Surakarta. Nah, sekarang ini, kehadiran Wali Songo dengan ajaran-ajarannya memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Islam, khususnya di Jawa. Dakwah yang halus dan damai. Wali Songo diterima dengan baik oleh masyarakat karena kedatangan para wali di tengah-tengah masyarakat Jawa tidak dipandang sebagai sebuah ancaman. Nah, itu penting ya. Jadi dakwahnya itu halus ya, tidak berasa orang. Para wali tiba-tiba pengaruhnya luar biasa gitu ya. Para wali menggunakan unsur-unsur budaya lama, budaya Hindu dan Buddha sebagai media dakwah. Dengan penuh kesabaran, sedikit demi sedikit, Wali Songo memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam unsur-unsur lama yang sudah berkembang. Nah, perjuangan Wali Songo dalam dakwah nyaris tanpa konflik, karena Wali Songo sangat halus dalam mengajarkan masyarakat dan semua dilakukan dengan jalan damai. Nah, itu hebatnya di Indonesia ini. Islam masuk ke Indonesia, Islam didakwahkan di Indonesia, tidak menggunakan peperangan ya, tidak dengan kekerasan atau apalagi dengan paksaan, tapi dengan cara yang halus, cara yang damai, perlahan-lahan gitu ya, penetrasinya itu perlahan-lahan. Nah, kalau dalam sosiologi itu istilahnya apa itu, pelan-pelan gitu ya, tidak terasa, akhirnya nancep. Nah, bagus. Nah, kemudian kita lihat biografinya masing-masing Wali Songo ini. Pertama, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Grisik tadi. Ada perbedaan pendapat terkait asal-usul Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada pendapat mengatakan berasal dari Turki. Ada pendapat lain mengatakan berasal dari Kashan, sebuah tempat di Iran, sebagai tercatat pada prasasti makamnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Nah, menurut Babat ing Grisik, beliau datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlabuh di Grisik tahun 1371 ya. 1293 atau 1371. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Beliau bermukim di Grisik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada 12 Rabiul Awal 822 Hijriah, bertepatan dengan 8 April 1419, dan dimakamkan di Desa Gafura, Kota Grisik. Makamnya banyak diziarahi masyarakat hingga sekarang. Sunan Grisik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Nah, yang paling tua. Maulana Malik Ibrahim disebut juga seperti ayah dari para Wali Songo. Yang pertama, yang paling senior. Nah, di mana beliau berdakwahnya di Grisik, bermukim di Grisik. Strategi dakwahnya. Pada awal dakwahnya menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit. Nah, kan sebelumnya Kerajaan Majapahit itu juga sudah membina hubungan dagang ekonomi dengan para pedagang-pedagang Muslim ya. Nah, pedagang-pedagang Arab, pedagang Muslim dari mana saja. Nah, setelah pedagang itu, Maulana Malik Ibrahim ini menawarkan putrinya untuk diperistri oleh Raja Majapahit. Upaya ini rupanya tidak berhasil karena belum sampai tujuan, rombongan terkena serangan penyakit hingga banyak yang meninggal. Nah, namun demikian tantangan ini rupanya tidak menyurutkan tekad Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah mengislamkan Kerajaan Majapahit. Pada langkah berikutnya, Maulana Malik Ibrahim mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Upaya pendidikan di pesantren
dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial keagamaan serta menghimpun para santri. Karena komitmen dan konsistensinya dalam mendakwahkan Islam, Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai bapak atau ayah spiritual Wali Songo. Oke, sejarah pesantren itu biasanya diawali dari dibangunnya pondok ya. Pondok itu diawali dari masjid dulu. Biasanya musola atau masjid dulu. Pak Kiai bangun masjid, musola. Nanti datang beberapa orang di kampung-kampung situ dulu untuk mengaji. Lalu diajarkanlah ilmu-ilmu agama. Lama-lama berkembang. Karena tidak bisa nampung lagi, maka dibuatlah pondok-pondokan ya untuk menginap. Kayak asrama gitu ya. Pondok 1, pondok 2, pondok 3 berkembang menjadi besar. Jadi menjadi pesantren. Jadi konsepnya pesantren itu selalu begitu. Santri yang datang ya. Nah, santri yang datang untuk menuntut ilmu agama. Baik. Kalau pesantren yang hebat itu, pesantren itu di mana-mana biasanya dia jarang bikin promosi kayak sekolah-sekolah biasa yang nyari murid itu ya, bikin brosur, bikin macam-macam gitu. Mengiklankan diri di TV, diiklankan di koran gitu ya. Enggak, kalau pesantren itu enggak gitu. Pesantren itu dia enggak pernah kayak gitu biasanya. Justru orang yang datang ke pesantrennya gitu ya, tanpa mengiklankan diri. Oke, baik. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nah, tadi Maulana Malik Ibrahim, sekarang Sunan Ampel. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi, menikah dengan putri Raja Campa bernama Dewi Chandrawulan. Campa itu sebuah daerah sekarang di wilayah Vietnam. Raden Rahmat ini, Sunan Ampel ini, pergi ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati diperistri Raja Brawijaya dan istri yang paling disukainya. Nah, jadi gitu caranya lewat perkawinan ya, dakwahnya awalnya lewat perkawinan. Nah, jadi seperti dicontohkan Maulana Malik Ibrahim tadi, dia menyodorkan putrinya untuk dinikahi raja. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning yang kemudian masuk Islam keduanya beserta keluarga. Dengan masuk Islam Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat 1406, beliau dimakamkan di Komplek Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di pelosok Indonesia. Jadi kalau ada wisata religius itu biasanya ya ke makam-makam wali ini, ke Sunan Ampel, Surabaya. Oke. Bagaimana strategi dakwahnya? Pada tahap awal, Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel Denta. Bikin pesantren juga. Ampel Denta itu di Surabaya. Nah, pada pesantren yang diasuh Sunan Ampel mendidik kader-kader dai yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Nah, jadi hasil santri-santrinya itu melalui santri-santri beliau itulah disebarkan dakwah ke pelosok-pelosok Jawa. Sunan Ampel telah mendidik murid-murid yang terkenal antara lain Sunan Bonang, Sunan Derajat, yang tak lain keduanya adalah putra Sunan Ampel sendiri. Nah, jadi Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak beliau sendiri. Maulana Ishak, Sunan Giri dan Raden Patah. Maulana Ishak, Sunan Giri dan Raden Patah. Sunan Ampel dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan perencanaan berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa.
Menurut bukti sejarah, Sunan Ampel sebagai orang yang mengukuhkan Raden Fatah sebagai Sultan pertama Kesultanan Demak. Pada akhirnya Kesultanan Demak Bintoro menjadi pusat penyebaran Islam seluruh wilayah Indonesia. Kesultanan Demak Kesultanan Demak Bintoro menjadi masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat Demak. Ya. Masjid Demak didirikan tahun 1478 yang diperkasai oleh Sunan Ampel bersama dengan para wali songo. Jadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, kerajaan Demak itu adalah hasil bentukan Sunan Ampel ini. Sunan Ampel ini ya. Jadi Demak itu ada di Jawa Tengah sekarang. Dekat Kudus ya. Oke. Kerajaan Demak. Jadi strategi dakwahnya Sunan Ampel bangun pesantren, lalu murid-murid santrinya itu dijadikan kader untuk keliling-keliling mendakwahkan Islam di seluruh Jawa. Itu satu. Yang kedua, beliau juga membangun kerajaan ya, membangun kerajaan Islam pertama di Jawa, memprakarsai itu. Ditunjuklah Raden Patah sebagai sultan pertamanya. Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim. Nah, Raden Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang ini adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Makhdum Ibrahim atau sebutan lain dari Sunan Bonang belajar di Pasai ya, di Samudra Pasai di Aceh. Nah, kemudian sekembalinya di Pasai, Maulana Makhdum Ibrahim ini mendirikan pesantren di daerah Tuban. Santri yang belajar pada pesantren Maulana Makhdum Ibrahim berasal di penjuru daerah di tanah air. Jadi memang selalu yang tertua itu adalah Aceh, Samudra Pasai ya. Makanya disebut Serambi Mekah. Jadi kalau orang-orang dulu kalau menuntut ilmu agama itu kalau uangnya banyak ya perginya ke Mekah. Nah, kalau uangnya terbatas bisanya segitu ya perginya ke Aceh. Di Aceh itulah kurang lebih sama juga dengan di Mekah gitu ya. Ibaratnya paten juga tuh ulama-ulama guru-gurunya itu. Kemudian dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Sunan Bonang meninggal tahun 1525 dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Nah, jadi kalau ayahnya di Gresik, nah dianya di Tuban, ya. Tuban, Bojonegoro, dekat-dekat situlah, masih di Jawa Timur. Apa strategi dakwah Sunan Bonang? Sunan Bonang sangat memperhatikan tradisi budaya masyarakat yang berkembang. Saat itu masyarakat Jawa senang dengan wayang. Cerita wayang diambil dari ajaran Hindu. Para wali berusaha keras untuk mewarnai dan menggubah, jadi digubah gitu ya. Ajaran masyarakat itu dengan menciptakan tembang atau syair yang berisi ajaran tauhid dan peribadatan. Setiap bait selalu diselingi dengan syahadatain, 2 kalimat syahadat, sehingga sekarang mengenal gamelan, sekaten, yaitu pengucapan masyarakat Jawa terhadap syahadatain. Salah satu tembang ciptaan Sunan Bonang adalah tembang Durma, sejenis macapat yang menggambarkan suasana tegang, bengis, dan penuh amarah dalam kehidupan dunia yang fana ini. Karya yang berupa catatan pengajian Sunan Bonang dikenal dengan suluk. Suluk Sunan Bonang atau primbon. Nah, orang Jawa bilang primbon Sunan Bonang. Ada primbonnya, primbon Sunan Bonang. Suluk atau primbon hasil karya Sunan Bonang berbentuk prosa dalam gaya Jawa. Namun penggunaan kalimat-kalimat banyak sekali dipengaruhi bahasa Arab. Di antara karyanya adalah Sekar Damarwulan,
Primbon Bunang 1 dan 2, dan Serat Ragul. Nah, jadi beda lagi nih Sunan Bonang ya strategi dakwahnya. Nah, jadi melihat budaya masyarakat, masyarakat senangnya apa? Oh, senangnya wayang. Nah, senangnya wayang. Jangan dakwahnya langsung wayang itu haram karena isinya itu ajaran Hindu Buddha. Hentikan, nggak boleh nonton wayang. Nah, nggak gitu ya, nggak gitu dakwah. Jadi bikin wayang juga tandingan. Nah, tapi ceritanya diubah yang lebih menarik ceritanya. Nah, pelan-pelan diisi ceritanya diisi dari ajaran-ajaran Islam, diubah ya, Islam. Jadi hobi orang nonton wayang tidak terganggu gitu ya. Nah, hanya orang tadinya nonton wayang itu ceritanya tentang Hindu Buddha terus, sekarang enggak gitu ya. Banyak pilihan lain, nah, ceritanya yang Islam justru lebih menarik gitu ya. Seperti itu. Jam 6 ya. Oke. Nah, selanjutnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil namanya Raden Sahib. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta, keturunan Rangga Lawe yang sudah memeluk Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Nah, jadi asli orang Jawa nih Sunan Kalijaga ini. Menurut riwayat dia asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab Qadi dan Zaka yang artinya pelaksana, Zaka ya, pelaksana dan membersihkan. Menurut pendapat masyarakat Jawa, memberikan arti Qadi Zaka dengan kalimat Kalijaga. Qadi Zaka dengan Kalijaga yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad 15 dan makamnya ada di desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Jadi ada di Demak makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, cerdas, intelektual ya, kreatif, inovatif, dinamis, berasal di suku Jawa asli. Dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak menetap di satu daerah. Nah, Raden Mas Syahid nama lainnya ini, nama aslinya Raden Mas Syahid ini, senantiasa berkeliling dari satu daerah ke daerah lain, sehingga wilayah dakwah Sunan Kalijaga sangat luas. Orang Jawa asli tahu wilayahnya ya. Raden Mas Syahid dianggap mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas dan aktual. Banyak orang dari golongan bangsawan dan cendekiawan memberikan hormat dan simpati kepadanya. Mudah diterima oleh semua kalangan, mulai rakyat bawah hingga rakyat atas atau penguasa. Sunan Kalijaga sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam dakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan. Jadi Sunan Bonang, Sunan Kalijaga juga main wayang. Sunan Kalijaga mengarang berbagai cerita wayang yang islami, khususnya yang bertemakan akhlak atau budi pekerti. Hobi masyarakat Jawa terhadap wayang dapat dimanfaatkan Sunan Kalijaga sebagai media menyebarkan dakwah. Nanti dalam analisis strategi dakwah kekinian, coba kalian nanti buat analisis kira-kira yang disenangi anak milenial sekarang apa, orang-orang sekarang apa gitu ya. Orang-orang di zaman sekarang senangnya apa. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai dakwah Islam itu ke semua yang disukai masyarakat sekarang. Jangan hadroh orang senangnya musik ini sekarang macam-macam. Kita tetap hadroh terus ya. Sederhana gitu, gitu-gitu aja gitu ya. Ketinggalan. Kata anaknya apaan itu ya. Nah, kecuali dikombinasikan kayak si kemarin itu
siapa musik gambusnya sekarang ada beberapa sudah ya. Siapa namanya itu? Aduh. Nah, saya lupa namanya ya, musik gambusnya itu. Kan modern tuh, pakai alat-alat modern, sudah ada kombinasi gabungan dengan sentuhan musik-musik sekarang. Jadi menarik gitu. Ada suaranya lembut gitu ya. Dan lirik sholawat itu aslinya juga enak, bikin tenang di dalam hati ya. Pikiran juga tenang. Kemudian dalam bidang budaya, Sunan Kalijaga membolehkan pembakaran kemenyan untuk mengharumkan ruangan. Semula pembakaran kemenyan menjadi sarana upacara penyembahan dewa, tetapi diubah sebagai pengharum ruangan. Ketika seorang muslim berdoa dengan suasana ruangan yang harum, diharapkan doa dapat dilaksanakan dengan khusyuk. Nah, ini hati-hati tapi ya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang mengamalkan di rumahnya menyalakan kemenyan, selagi kemenyan itu tidak dihubungkan dengan dewa-dewa atau jin-jin yang ingin didatangkan atau disembah gitu ya, nggak masalah. Kalau kemenyan itu ansih sebagai pengharum ruangan, suka dengan wanginya, it's okay, nggak masalah ya. Nah ini hati-hati jangan salah niat. Nah, tapi bagusnya halus dakwanya. Pelan dibilang, tidak langsung bilang haram itu kemenyan, itu Hindu Buddha, tinggalkan. Padahal orang terbiasa sudah menyium kemenyan gitu ya. Belum ada parfum macam-macam dulu ya. Kalau sekarang mau berlimpah banyak parfum. Banyak semprot ruangan macam-macam ya. Spray ruangan banyak, sekarang banyak pilihan. Ya. Lebih praktis gitu ya. Dulu nggak ada pilihan orang ya, untuk suara ruangannya wangi, pakai yang begitu. Nah, jadi tidak diharamkan keras. Seperti dakwahnya orang-orang sekarang ya. Kenceng-kenceng gitu ya. Keras-keras. Kaget-kaget ya orang dengarnya, kok Islam gitu ya. Oke, Sunan Kalijaga juga terkenal sebagai seniman ahli dalam seni suara, nyanyinya bagus, seni ukir, kesusastraan, seni busana, seni pahat. Salah satu hasil karya Sunan Kalijaga adalah dalam seni batik. Bisa membatik juga. Corak batik yang diberikan motif burung merupakan buah karya Sunan Kalijaga. Burung dalam bahasa Kawi disebut kukila, bahasa Jawa halus ya, kukila. Kata tersebut ditulis dalam bahasa Arab menjadi ku, artinya jagalah, dan kila artinya diucapkan. Dan bila digabungkan maka maksudnya adalah peliharalah ucapanmu sebaik-baiknya. Yang menjadi salah satu ajaran etnik Sunan Kalijaga melalui corak batik. Nah, jadi corak batik kukila itu artinya peliharalah ucapanmu. Ucapanmu sebaik-baiknya, peliharalah lisanmu sebaik-baiknya ya, ucapan kukila. Nah, jadi sepertinya ya dakwah lewat karya-karya ini jauh lebih membekas ya daripada ceramah-ceramah gitu ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Sekarang banyak usaha-usaha tuh kegiatan ceramah-ceramah aja. Nah, nulis buku enggak gitu ya, bikin karya juga enggak, masuk ke budaya juga enggak gitu ya, masuk ke seni arsitektur juga jarang. Ustadz-ustadz kita dakwah-dakwah sekarang itu kebanyakan cuma ceramah aja, lecture ya, kemana-mana. Nah jadi ya anak-anak IC lah nanti ceramahnya macam-macam nanti ya, lewat karya-karya, bukan ceramah maksudnya, dakwahnya salah, dakwahnya nanti macam-macam ya, jangan hanya ceramah lewat hasil penelitian, hasil temuan atau produk-produk atau apalah, tapi selalu ada filosofinya, bikin filosofinya. Nah, yang selalu mengingatkan orang pada Tuhan, pada Allah, mengingatkan orang pada akhlak, mengingatkan orang pada tujuan hidup, tujuan hidup seorang muslim gitu ya. Nah, lanjut, itu Sunan Kalijaga luar biasa ya. Kemudian Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin atau Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishak, murid Sunan Ampel. Raden Ainul Yakin dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Sunan Giri merupakan saudari ipar dari Raden Patah, dikarenakan istri mereka bersaudara kakak adik. Raden Ainul Yakin
di masa kecil diasuh seorang wanita kaya bernama Nyai Gede Maloka atau Nyai Ageng Tandes. Jadi dia hidup diasuh oleh seorang wanita kaya. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri ini menimba ilmu di pesantren Ampel Denta Surabaya. Nah, jadi masuk pesantren Ampel, kemudian ia bertemu dengan teman baik dengan putra Sunan Ampel bernama Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Bonang. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, keduanya menyempatkan singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu, keimanan, dan tasawuf. Nah, ngaji lagi. Jadi sudah menjadi santri di Ampel, belum cukup, ngaji lagi ke Pasai. Gitu ya. Kalau orang sekarang kan kalau ingin ngaji anaknya masuk pesantren, datang ke Gontor, yang terkenal Gontor. Tebu Ireng, Tebu Ireng juga terkenal. Pesantren apa lagi tuh? Ke situ orang ya, menyekolahkan anak. Pada sebuah kisah diceritakan bahwa Raden Paku bisa mencapai tingkatan ilmu laduni. Dengan prestasi siapa inilah Raden Paku juga terkenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Jadi Sunan Giri ini panggil dia Raden Paku, Raden Ainul Yakin. Nah, Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16, makam beliau ada di Bukit Giri di Gresik. Sunan Giri mendirikan pesantren. Jadi setelah belajar lama di pesantren, di Ampel, di Giri juga, di Pasai, di Aceh juga, cukup ilmunya dia bikin pesantren. Disebut pesantren Giri. Berbasis sebagai basis dalam menyebarkan dakwah. Nah, mayoritas santrinya dari kalangan ekonomi tidak mampu. Dari pesantren milik Sunan Giri ini lahirlah dai-dai yang kemudian menyiarkan agama Islam ke di luar Pulau Jawa. Jadi yang menyebarkan Islam ke Maluku, ke Ternate, Bawean, Kangean, dan Tidore ke arah timur sana itu adalah alumnus dari pesantren Giri ini, santri-santri dari pesantren Giri ini. Sunan Giri terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Karya-karyanya berupa permainan atau tembang anak-anak, diantaranya Gula Ganti, Jamuran, Jelungan, Jor, dan Cublak-Cubak Suweng. Cublak-Cublak Suweng. Nah, ini orang Jawa paling paham ya. Nah, selalu ada karya. Kemudian Sunan Derajat atau Raden Kasim. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kasim. Disebut dengan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Jadi Derajat itu juga nama daerah. Sunan Gresik, nama daerah. Sunan Ampel, Denta, Surabaya. Derajat, Tuban, Derajat juga nama daerah. Masyarakat juga menyebutnya sebagai Sunan Sedayu atau Raden Syarifuddin, Maulana Hasim, Sunan Mayang Madu. Banyak sebutannya. Raden Kasim. Nah, jadi Raden Kasim adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Nah, jadi Sunan Derajat ini nama aslinya Raden Kasim. Nah, beliau itu putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Raden Kasim mempunyai 6 saudara seayah seibu, diantaranya Siti Syariat, istri Raden Usman Haji, Siti Mutmainnah, istri Raden Muhsin, Siti Sofia, istri Raden Ahmad, Sunan Malaka, dan Raden Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Bonang. Di samping itu, ia mempunyai 2 orang saudara seayah lain, yaitu Dewi Murtasiyah, istri Raden Fatah, dan Dewi Murtasimah, istri Sunan Giri. Sedangkan istri Sunan Derajat yaitu Dewi Sofia, putri Sunan Gunung Jati. Wah, Masya Allah. Jadi anak-anak sekalian, ini bikin cycle ya. Jadi kalau ingin memperoleh keturunan yang soleh, yang sudah jelas jejaknya gitu ya, memelihara kesolehan itu,
menikahlah sesama orang baik dengan orang baik, kiai dengan kiai, ya. Ulama, anaknya ulama menikah lagi dengan ulama. Sama dengan Nabi Muhammad, ya. Anaknya Nabi, Fatimah, Nabi nikahkan dengan orang soleh juga, yaitu Ali. Nabi punya anak, Umi Kulsum, Nabi nikahkan juga dengan Utsman bin Affan. Rukayah, Nabi punya anak Rukayah, nikahkan dengan Utsman. Rukayah meninggal, dinikahkan lagi sama adiknya Umi Kulsum. Nah, jadi anak-anaknya Nabi juga menikah dengan sahabatnya. Sahabatnya juga pingin gitu, pingin anaknya soleh gitu, cycle ya, mendapat keturunan Nabi lagi gitu ya. Nah, inginlah gitu ya. Nah, maka Abu Bakar menginginkan Aisyah anaknya dinikahi oleh Nabi. Umar juga begitu. Tolong Nabi nikahin anak saya. Nah, anaknya Umar, Hafsah binti Umar, dinikahi oleh Nabi. Jadi itu tradisi yang baik gitu ya. Tradisi yang baik ditiru oleh para wali ini dan para kiai-kiai di Jawa juga. Biasanya tuh anaknya nikah dengan Kiai Gontor, nikah dengan anaknya Kiai Perinduan Madura. Kiai Gontor nikah sama anak kiai yang ada di Krisi di Lamongan misalnya. Nah, anak-anak Kiai Gontor itu juga nikahnya sama anak-anak kiai-kiai juga yang ada macam-macam pesantren. Nah, itu bikin cycle gitu ya. Anak IC nikah lagi sama anak IC. Bagus, cycle, bikin cycle. Karena sudah tahu kualitasnya di IC seperti itu ya. Daripada gelap-gelapan, belum tahu pasangan hidup yang lain itu kita belum cukup waktu untuk mengetahuinya. Nah, lebih baik teman atau adik kelas yang di IC itu sudah ketahuan lah, tinggalnya di asrama ya kan. Nah, gitu. Oke, lanjut. Apa strategi dakwah Sunan Derajat? Raden Qasim Sunan Derajat melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu, Pedukuhan Derajat, masuk wilayah Kabupaten Lamongan sekarang. Jadi seperti pesantren juga ya, membuat pusat belajar. Dalam bidang kesenian, beliau menggubah tembang Jawa, macapat pangkur, dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Gamelan Sengok Mangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat sebagai bukti bahwa beliau berdakwah lewat kesenian. Nah, ini seperti Sunan Kalijaga juga, seperti Sunan Bonang juga. Selain kesenian, Sunan Derajat dikenal sangat dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Beliau membuat Pepali Pitu, 7 ajaran yang menjadikan pijakan kehidupan masyarakat. Nah, ini kayak filosof juga ya. Beliau bikin ajaran yang sangat awet sampai sekarang, relevan sampai sekarang. Apa itu ajaran 7 itu? Pertama, membangun resep tiasing sasama. Nah, saya bukan orang Jawa ya, mohon maaf kalau cara ngomongnya salah. Kita selalu membuat senang hati orang lain. Nah, itu filosofi pertama. Filosofi hidup yang islami, yang baik. Yang pertama, nah ini menurut Sunan Derajat ya. Nah, menurut Sunan Derajat, filosofi hidup pertama adalah kita selalu membuat senang hati orang lain. Membangun resep tiasing sasama. Kedua, jroning suko kudu eling lan waspodo. Dalam suasana gembira, hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Nah, jadi jangan sampai dalam suasana gembira itu lupa sama Tuhan. Apa sih istilahnya? Lalai gitu ya, jangan sampai lalai. Terus waspada, tetap hati-hati gitu ya, jangan sembrono. Nanti akan ada penyesalan. Jadi bergembiralah sewajarnya,
tetap waspada ya. Jangan lupa daratan, apalagi sampai mabuk ya. Nah, nanti ada dampak negatif yang macam-macam. Kalau bawa kendaraan dalam kondisi mabuk bisa nabrak orang, bisa menghilangkan nyawa orang, nanti bisa dihukum di penjara dan menjadi penyesalan ya, telah menghilangkan nyawa orang, menyusahkan orang. Nah, jadi hati-hati dalam suasana gembira, hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Maksudnya tetap mengontrol perilakunya. Nah, walaupun dalam suasana gembira yang sangat atau apa gitu, tetap perilakunya dikontrol, terkontrol. Yang ketiga, laksitaning subrata tanyipta marang pringga bayaning lampah. Maaf ya orang Jawa ya, saya bukan orang Jawa kalau salah ngomongnya. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan rintangan. Bagus ini. Semangat terus. Jangan takut rintangan, tantangan. Hadapi terus. Keempat, meper hardening pancadria. Senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, selalu berusaha bisa mampu menekan gejolak nafsu. Karena gejolak nafsu itu selalu membawa kita kepada hal yang negatif. Kelima, henung. Dalam diam, henung. Dalam diam akan dicapai keheningan. Dalam diam akan dicapai keheningan. Dalam hening akan mencapai jalan kemuliaan. Henung ya. Luar biasa ini. Keenam, mulia guna panca waktu. Kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Betul sekali. Sholat 5 waktu itu tiangnya agama. Pondasi banget. Kalau ada orang Islam tidak sholat, suka meninggalkan sholat 5 waktu, itu roboh keislamannya. Pondasi keislamannya roboh. Hilang kemuliaannya. Nah, kemuliaan lahir batinnya hilang. Hanya tinggal KTP Islam. Hilang nama. Ketujuh, wene hono teken mawang wong kang wutu. Berikan tongkat pada orang yang buta. Wene hono mangan marang wong kang luwe. Berikan makan pada orang yang lapar. Wene hono busana marang wong kang wuda. Berikan pakaian pada orang yang tidak mempunyai pakaian. Wene hono giyup marang wong kang kudanan. Berikan tempat berteduh bagi orang yang kehujanan. Wah, luar biasa ya. Nah, inilah 7 petuah Sunan Derajat yang saya kira luar biasa ini. Bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita menjadi damai, bahagia, selamat dunia akhirat. Amin. Kemudian Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Sunan Kudus juga dikenal dengan Ja'far Shadiq atau Raden Undung. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji sebab ia pernah bertindak sebagai pimpinan jamaah haji. Dikenal sebagai seorang pujangga cerdas, luas dan mendalam keilmuannya. Ja'far Shadiq merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang, Panulan, Blora, Jawa Tengah. Ini di Blora, di Kudus ya, sekarang Kudus. Dalam silsilah Sunan Kudus masih keturunan Nabi Muhammad, tercatat detailnya dalam silsilah itu Ja'far Shadiq bin Raden Usman Haji bin Raja Pendeta, bin Ibrahim As-Samarkandi bin Maulana Muhammad Jumadil Kubro bin Zainal Husin bin Zaini Kubro bin Zainal Abidin bin Said Husin bin Ali radhiyallahu an.
Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Waliul Ilmi karena sangat menguasai ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta mantik ya, ilmu logika, ilmu mantik. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak, mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus hingga menjadi pemimpin pemerintahan atau bupati sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus meninggal di Kudus tahun 1550. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. Nah, jalan-jalan ke sana. Apa strategi dakwah Sunan Kudus? Sunan Kudus salah satu dari para wali yang merasakan pengalaman belajar di Baitul Maqdis di Palestina. Jadi orang belajar di sana, orang sana. Pada saat berada di Baitul Maqdis, beliau berjasa memberantas penyakit yang banyak menelan korban waktu itu. Berkat jasanya, Sunan Kudus diberi ijazah wilayah daerah kekuasaan di Palestina. Setelah pulang ke Jawa, ia mendirikan sebuah masjid di daerah Loran pada tahun 1549. Masjid ini yang sampai sekarang dikenal dengan Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar. Nah, kemudian Sunan Kudus mengganti nama daerah sekitar masjid menjadi Kudus, Al-Quds ya, yang diambil dari nama sebuah kota di Palestina yaitu Al-Quds. Jadi ada hubungannya itu Kudus yang ada di Jawa Tengah itu dengan sejarahnya gitu ya, dengan Palestina ya. Kudus Al-Quds, kota suci. Kudus tanya kota suci. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu ya, sapi bagi masyarakat muslim di Kudus. Nggak boleh sembelih sapi di Kudus. Larangan ini adalah bentuk toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang sebelumnya, masyarakat setempat sebelum Islam itu masih kuat dengan agama Hindunya. Dalam keyakinan Hindu, lembu atau sapi termasuk binatang yang dikeramatkan atau yang disucikan. Jadi di sana nyembelihnya kerbau. Nah, di Kudus itu orang berkorban sampai sekarang nyembelihnya kerbau atau kambing, tidak sapi. Sejarahnya seperti itu. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Semasa kecil, ia biasa dipanggil Raden Prawoto. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan tempat bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam dakwah beliau seperti ayahnya ibarat mengambil ikan tidak sampai keruh airnya. Maksudnya pendekatan dan cara berdakwahnya itu sangat halus, santun, dan menghormati kearifan budaya setempat. Orang pelan-pelan tidak merasa ya, tiba-tiba tertarik sekali dengan Islam dan memeluk Islam dan menerapkan kehidupan yang santun sesuai akhlaknya orang Islam. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria di Kudus juga, ya, di daerah Kudus juga. Apa strategi dakwah Sunan Muria? Sunan Muria dalam berdakwah memiliki keunikan sendiri yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwahnya. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang lebih gemar menyendiri, bertempat di desa terpencil, bergaul dengan rakyat kebanyakan. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, UMKM ya, kalau sekarang tuh masyarakat kecil, usaha menengah kecil, UMKM gitu ya. Jadi mengedukasi bagaimana cara berdagang yang baik gitu ya, menjadi nelayan yang kompeten, tangkapannya banyak dan seterusnya ya. Sunan Muria juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Beliau memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini, yaitu Tembang, Sinom, dan Kinanti. Kemudian Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati
Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Dalam bukunya Syajarah Banten, Husin Jayadiningrat menyatakan nama kedua nama yaitu Fatahillah dan Nurullah merupakan satu orang, nama satu orang. Nama aslinya adalah Nurullah, Nur cahaya Allah gitu ya. Kemudian dikenal juga dengan nama Syekh Ibnu Maulana. Nurullah yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai. Penguasaan Portugis atas Malaka 1511 dan akhirnya Pasai 1521 membuat Nurullah tidak tinggal lama di Pasai. Jadi ini alumni Pasai juga ya semua. Ngajinya di Pasai sana lihat. Lalu langsung menuju Demak dan beristri adik Sultan Trenggana. Atas dukungan dari Sultan Trenggana, beliau berangkat ke Banten, mendirikan sebuah pemukiman Muslim di Banten. Kemudian dari Banten melebarkan pengaruhnya ke Sunda Kelapa. Pada tahun 1526 mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Pajajaran. Berkat kemenangannya ini Nurullah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Di Banten beliau meninggalkan putra yang bernama Hasanuddin. Nah, Maulana Hasanuddin ini nanti yang memimpin raja pertama kerajaan Banten. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon dan tahun 1570 dan usianya diperkirakan 80 tahun. Makamnya ada di komplek pemakaman Wukir Sabta Pangga di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Jadi di Cirebon Sunan Gunung Jati makamnya. Apa strategi dakwah Sunan Gunung Jati? Banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Pada peperangan pertama, pasukan Islam mengalami kekalahan fatal. Namun berikutnya, Portugis mendarat di Sunda Kelapa, pasukan Islam berhasil menumpas perlawanan pasukan Portugis. Sehingga Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Oleh sebagian para sejarawan, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern ketika itu. Dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur mencapai puncaknya 1650 hingga 1680, 30 tahun ya. Jasa-jasanya sangat besar terhadap bangsa di Jawa Barat. Umat Islam Jawa Barat memanggilnya dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati rahimahumullah. Kemudian secara umum peran Wali Songo terhadap peradaban Islam. Dakwah Islam pada awal bertumpu pada usaha para saudagar secara perorangan dulu. Jadi ekonomi dulu, dagang dulu secara perorangan. Setelah itu mereka masuk ke pemerintahan, mempengaruhi pemerintahan. Lalu raja-raja itu masuk Islam. Setelah raja-raja masuk Islam, maka Islam berkembang dengan cepat. Kemudian dalam bidang pendidikan, seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia, juga para wali songo, menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwah. Jadi masjid, pesantren itu berjasa ya, sangat berjasa. Masjid, tadi kita lihat semua ya. Jadi masjid dan pesantren itu dua pusat dakwah yang terbukti dalam sejarah. Itu perannya luar biasa. Mendidik, mengajari masyarakat tentang Islam. Maka ada konsep santrinisasi itu. Nah, itu yang bikin Islam itu tersebar kemana-mana lewat santri-santri itu. Itu jasanya luar biasa. Maka sekarang ada peringatan Hari Santri ya. Ada Hari Santri Nasional, itu wajar karena itulah dulu banyak jasanya mengembangkan Islam di Indonesia. Keberadaan pesantren dan atau masjid dalam dakwah menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di wilayah Indonesia. Dalam bidang seni, arsitektur, pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Banyak masjid didirikan oleh para wali, mengembangkan gaya arsitektur indah, sentuhan etnik dan budaya lokal, contoh Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Menara Kudus, dan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Nah, itu sentuhan lokal.
Keindahan arsitektur maupun ornamennya merupakan khazanah kebudayaan yang harus dijaga kelestariannya. Dari itu, sentuhan budaya setempat menjadikan kehadiran masjid dapat diterima oleh rakyat tanpa terjadi penolakan atau gejolak. Jadi, kenapa arsitekturnya gaya-gaya Jawa juga, supaya welcome gitu ya, masyarakat tidak asing. Dalam bidang seni budaya, para wali, ulama, dan mubalik mampu mubalik gitu ya, pendakwah mampu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam. Jadi bagusnya memang berdakwah itu begitu, pelan-pelan diluruskannya pelan-pelan ya. Kita mengenal di tanah Jawa kesenian wayang berdasarkan cerita Hindu, Ramayana, dan Mahabharata. Wayang merupakan peninggalan tradisi lama diolah, diterjemahkan oleh para wali mengganti isinya dengan ajaran Islam. Untuk mengiringi pementasan wayang kita kenal gamelan dan gending, yaitu isinya syahadatain. Di samping seni yang memadukan dua unsur budaya, kita juga mengenal masuknya seni budaya Islam Timur Tengah ke tanah air seperti rebana dan kasidah. Jadi selain menggubah musik-musik yang ada di budaya lokal, dan itu menarik, digubah ya, isinya diganti dengan yang sesuai ajaran Islam atau ajaran-ajaran Islam. Nah, juga didatangkan hal baru gitu ya, yang belum dikenal masyarakat di situ, seperti rebana dan kasidah. Di zamannya mungkin keren itu, zaman itu. Jadi masyarakat lokal itu nggak kehilangan seni sense-nya, tetap nonton wayang yang mereka sukai. Nah, tapi ada juga musik baru yang datang gitu ya, rebana dan kasidah. Nah, mereka juga menyukai. Jadi seperti itu. Bidang kebudayaan ada di setiap berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh peradaban Islam, antaranya ucapan salam ya. Sampai sekarang kita assalamualaikum ketika acara-acara resmi, assalamualaikum. Mau kadang-kadang non muslim juga ikut assalamualaikum. Kemudian wanitanya berhijab, dan laki-lakinya menutup aurat, celana panjang ya, ataupun jubah atau baju putih, berkopiah, berpeci gitu ya. Kita kalau laki-laki muslim kalau celana pendek pergi kemana-mana ke pasar malu gitu ya. Nah itu budaya Islam juga ya, ajaran Islam yang kita pakai. Wanita juga kalau mau jujur lebih senang berjilbab ya, lebih merasa aman gitu ya, berjilbab. Paling tidak tuh menutup rambut itu apa? Seperti fasmina itu apa? Kerudung. Nah, paling tidak begitu ibu-ibu kita dulu masih seperti itu ya. Hal itu menandai adanya pengaruh nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pengaruh lainnya adalah berupa ucapan kalimat penting dalam doa ya sehari-hari, misalnya alhamdulillah, bismillah, ya, kalau mau makan bismillah, mengerjakan bismillah, ingin mengendarai mobil bismillah ya. Kemudian setelah mendapatkan nikmat alhamdulillah. Kemudian yang lainnya pengaruh Islam dalam bahasa Indonesia ya, bahasa Melayu banyak banget diambil dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia tuh banyak seperti berkah, musyawarah, sebab, akibat, kursi, kertas, mistoratun, kitab, dan lain-lain. Banyak banget deh. Pokoknya bahasa Indonesia itu banyak banget aslinya dari bahasa Arab. Kemudian demikian pula dalam bidang politik. Ketika kerajaan Islam mengalami masa kejayaan, banyak sekali unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan Islam. Misalnya konsep Khalifatullah fil Ardi, itu konsep di Timur Tengah sana, di Arab sana, dibawa ke kerajaan Islam yang ada di Maluku, di Jawa, di sini, Kalimantan, ya, di Aceh. Ya. Diterapkan pada pimpinan Islam Aceh, Islam Mataram, dan lain-lain. Konsep-konsep kekhilafahan di sana. Di samping itu, pada tata kota, wilayah Indonesia banyak mengadaptasi sistem tata kota Islam yang memadukan antara keraton ya sebagai tempat aktivitas pemerintahan, masjid sebagai tempat ibadah, pasar, masyarakat, dan alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Jadi setiap kabupaten kota pemerintahan tuh atau provinsi selalu ada alun-alun. Nah, di situ ada kantor pemerintah, kantornya gubernur atau kantornya bupati. Lalu di sebelahnya ada masjid, sebelah masjid ada pasar, kemudian biasanya ada penjara. Ada penjara juga biasanya. Selain masjid tuh orang soleh, penjara buat orang jahat. Biasanya gitu, tata kotanya selalu gitu. Coba ada keliling-keliling ke Jogja, ke Jawa, kemana aja, gitu ya. Pasti di alun-alun itu, pasti tuh cari masjidnya di mana. Oh gitu, pasarnya di mana, gitu. Kantor bupatinya di mana?
aturannya dengan terus ada penjaranya. Keteladanan. Nah, apa keteladanan yang kita bisa ambil dari peran Wali Songo ini? Satu, semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Dua, sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangan tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. Tiga, sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajahan asing. Empat, semangat spiritual para wali tidak pernah putus asa. Hubungan dekat dengan Allah sangat menentukan keberhasilan dakwah. Jadi spiritualnya juga kuat. Spiritualnya. Kelima, kemampuan para wali dalam situasi umat, melihat situasi umat, cepat menemukan solusi tepat untuk kemajuan dakwah Islam. Pemilihan metode dakwah yang tepat, kreatif, persuasif yang membuahkan hasil maksimal. 6. Cara dakwah Sunan Muria mencari daerah-daerah pedalaman, desa-desa terpencil sangat penting ditiru agar tidak didahului oleh umat lain. Nah, ini penting karena seperti Kalimantan ya, di pelosok-pelosok Kalimantan, di Papua itu, maksudnya ustadz-ustadz kita masuk sana, santri dai-dai kita mestinya masuk sana. Kalau enggak keduluan misionaris ya, misionaris Kristen agama-agama lain itu dia pakai helikopter, pakai pesawat capung yang kecil-kecil itu masuk ke pelosok-pelosok itu mendakwahkan Kristen lebih dulu. Ya. Kalau kita terlambat nanti duluan mereka. Yang ketujuh, sikap solidaritas dan kepedulian sosial para wali yang tinggi terhadap nasib rakyat untuk membantu dan menyantuninya. Jadi kita harus juga dalam berdakwah itu efektif, santuni rakyat kecil itu, bantu kesulitannya itu sangat membekas. Kemudian sikap para wali menjalin hubungan dengan penguasa dan para raja sangat membantu keberhasilan. Jadi pendekatan ke penguasa ada, pendekatan ke rakyat juga ada, bagi-bagi tugas para dai itu. Kemudian adanya jadwal pembagian wilayah dakwah agar Islam tersebar merata ke seluruh wilayah. Nah, ini juga bagi-bagi tugas per wilayah. Jadi pembagian target ya, kalau yang nomor 8 tuh target yang didakwahi, siapa yang mendakwahi kalangan atas, siapa yang mendakwahi kalangan menengah, siapa yang mendakwahi kalangan bawah. Nah, kemudian dari segi kewilayahan ya, teritorial, siapa yang berdakwah di Sumatera, siapa yang berdakwah di Jawa, siapa yang berdakwah di Kalimantan, di Sulawesi dan seterusnya. Sampai ke desa-desanya gitu ya. Oke, hikmah. Setelah mempelajari materi ini, apa hikmahnya? Satu, dalam berdakwah membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Dua, memurnikan niat dalam berdakwah. Tiga, berdakwah dengan santun, arif dan bijaksana. Empat, berdakwah dengan cara yang disukai orang yang didakwahi. Kalau bisa gitu, berdakwah dengan cara yang disukai orang yang didakwahi. Yang kelima, selalu berperilaku sesuai ajaran Islam. Nah, ini penting banget. Karena sebagai uswah teladan bagi umat Islam sendiri maupun bagi umat agama lain. Antara pikiran, hati, dan tindakan selalu konsisten, tidak munafik atau fasik. Jadi apa yang diceramahkan, apa yang didakwahkan, dilakukan juga sendiri gitu ya, dicontohkan. Menjadi teladan hidup. Jangan ngomong doang gitu ya. Perilakunya tidak seperti itu. Itu namanya munafik atau fasik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Setelah itu silakan lakukan analisis strategi dakwah apa yang cocok dilakukan saat ini. Mungkin silakan ambil secari kertas gitu ya. Atau diketik aja di file, satu file ya. Dibikin file aja dari paparan-paparan dalam video ini. Bikin analisis strategi apa sekarang yang cocok dilakukan untuk dakwah sesuai prinsip-prinsip dari para wali songo tadi ya. Inspirasi dari wali songo ya. Dari strateginya macam-macam deh semuanya. Ya. Dari caranya, metodenya, pendekatannya semuanya. Kira-kira yang cocok apa sekarang ini dan itu disukai oleh target orang atau kelompok orang yang kita akan dakwahi. Itu ya tugasnya gitu ya. Setelah nonton video ini, bikin strategi dakwah yang kekinian, yang cocok dengan sekarang menurut Anda. Nah,
Nah, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.